Apakah menjadi jelek itu dosa? Dia melihat pemandangan di depannya, hatinya sangat putus asa hingga sakit. Menghadapi suaminya yang sengaja menggodanya, dia bahkan tidak berani menanyainya. Bagaimanapun, dia membenci dirinya sendiri. Siapa yang bisa percaya bahwa dia memiliki masa muda yang cantik dan arogan? Impian terbesarnya adalah menjadi model. Ketika dia hendak mencapai kesuksesan, tiba-tiba perutnya sangat sakit sehingga dia jatuh. Dia hamil. Tapi dia baru berusia 18 tahun saat itu, jadi dia panik. Pacarnya sangat bertekad untuk mengeluarkan cincin kawin. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda dan bayi Anda yang belum lahir. Mimpi dan semua yang hilang karenaku, aku akan menghabiskan hidupku untuk menebusnya. Pada saat itu, dia hanya percaya kata-katanya, dan memutuskan untuk melahirkan seorang anak. Tetapi tidak ada yang memberitahunya, setelah melahirkan itu akan sulit. Karena itu, saya akan semakin gemuk, sampai-sampai sesuatu terjadi ketika saya duduk di ayunan bersama anak saya, suami saya. Siapa dia? Dia sedang mencari suami. Suami yang penuh kasih di masa lalu. Sekarang matanya penuh dengan jijik. Bahkan makan sambil duduk di sebelah Anda membuat Anda kehilangan selera. Apa yang harus Anda lakukan setiap hari, selain memaksanya untuk bercerai, tetap memaksanya untuk bercerai. Dan setelah seorang anak perempuan tumbuh dewasa, dia juga merasa malu karena penampilan ibunya. Di jalan, aku tidak pernah berjalan di samping ibuku. Beberapa hari terakhir ini menyakitkan, aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di rumah ini. Menurut kalian film ini bakal sad ending gak? Tidak, bahkan lebih tragis bahwa tubuh gemuk ini tidak akan membiarkannya mati. Jika gantung tidak berhasil, saya akan minum obat. Tetapi sekarang pengiring tidak berhenti memanggil pintu. Ini barangmu, aku tidak membutuhkannya lagi, bawa pulang. Hanya saja dia tidak menyangka akan bertemu dengan pengiring profesional. Dia mengikat tali dan memanjat untuk memberikannya padanya. Saat minum obat, saya pikir saya tidak tahu apa yang akhirnya saya pesan. Mau tak mau dia membukanya, ternyata itu botol parfum. Coba disemprotkan, hei, baunya sangat enak. Sesaat kemudian, tiba-tiba ada guntur, dan ketika saya membuka mata, saya menyadari ada sesuatu yang salah. Kamu siapa? Tiba-tiba berubah menjadi saya ketika saya masih muda, wajah cantik, tubuh langsing. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat kaki yang sudah lama tidak dia lihat dengan bersemangat mengganti pakaian putrinya. Dia dengan senang hati berjalan-jalan, mau tidak mau mengakui bahwa menjadi cantik adalah memiliki makanan untuk dimakan. Hanya berjalan-jalan, dia menemukan pekerjaan pertama dalam hidupnya. Bahkan jika itu hanya untuk 1 hari, dengan penuh semangat mengenakan pakaian yang indah dan naik ke atas panggung, seperti mimpi yang dia impikan berkali-kali. Dia tidak akan bodoh kali ini. Untuk benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada dirinya di masa lalu, dia secara khusus mengubah namanya. Kemudian dia melamar kontes pemilihan model TV, penampilan dan tubuhnya luar biasa. Tidak hanya memenangkan tempat pertama, tetapi juga bertemu dengan nyonya dalam hidupku. Dia adalah seorang desainer terkenal yang tampan dan kaya. Meskipun kepribadiannya agak aneh tapi sangat baik kepada semua orang, dia sepertinya naksir dia. Hanya saja ketika dia mengharapkan masa depan yang cerah, dia tidak berharap suami yang buruk memperhatikannya. Mengapa ada seseorang yang terlihat persis seperti istrinya ketika dia masih muda? Pada saat yang sama dipenuhi dengan kecurigaan, dia jatuh cinta dengan gadis di TV. Itu benar, cabul ini masih menjadi tampilan favorit saya ketika dia masih muda. Jadi setiap gadis yang diselingkuhi memiliki penampilan awet muda istrinya Wife. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa mengabaikan gadis di TV, bahkan meninggalkan kekasihnya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendekatinya? Akibatnya, dia menemukan bahwa gerakannya di atas panggung persis sama dengan gerakan istrinya di masa lalu. Jika wajahnya sama itu bisa jadi kebetulan, tapi bagaimana dengan suara dan gerakannya? Dia lebih terlihat seperti orang cabul saat dia mengikutinya, percaya itu istrinya. Kamu tidak bisa lepas dari tanganku seperti ini. Aku akrab dengan setiap bagian tubuhnya, orang yang paling dekat dengannya. Dalam menghadapi pelecehan orang gila ini, hatinya dipenuhi rasa takut. Untungnya, perancang muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tetapi orang gila itu masih menolak untuk menyerah. Dia tidak menggunakan trik apapun untuk membawanya ke sisinya. Dia tidak menyangka bahwa kekasih yang ditinggalkan di hatinya akan memendam kebencian. Untuk membalas dendam, dia mengatakan semua tentang penggelapan dana publik. Benar saja, orang jahat akan diperintah oleh orang yang lebih jahat. Dia dibawa pergi oleh polisi, tetapi masih menolak untuk mengaku. Tanpa diduga saat itu, putrinya membawa pukulan fatal. Dia selalu merasa bersalah karena tidak bersikap baik kepada ibunya.
jadi dia ingin membantu ibunya menyingkirkan gelandangan laki-laki ini. Dia datang untuk memberikan bukti yang dia tinggalkan di rumah kepada polisi. Sekarang bahkan orang yang dicintainya telah mengkhianatinya, dia harus menerima hukuman yang pantas pada akhirnya. Tapi sekarang dia juga menemukan kebahagiaannya sendiri. Kenakan pakaian yang dia rancang secara pribadi untuknya, berjalan di atas catwalk mode internasional. Film Korea berjudul Perfume, karakter dalam film tersebut awalnya menyerah pada dirinya sendiri untuk cinta. Dari awal hingga akhir, dia menemukan bahwa hal-hal yang dia lepaskan tidak sepadan, tetapi dia masih memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Dalam kehidupan nyata, kamu tidak akan pernah memiliki hak untuk mengulang penyesalan masa lalu. Jadi apapun situasinya, pasti pikirkan sendiri dulu.